Selamat siang pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Tiara Harahap akan mengabarkan seputar informasi pemilu 2024. Inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda, kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, meski sudah dibantah oleh menteri-menteri di kabinet, isu keretakan di kabinet kembali bergulir pasca ditunjuknya Menteri Luar Negeri ad interim. Sebaliknya, Istana justru menuding isu mundurnya sejumlah menteri sengaja dihembuskan untuk merongrong pemerintahan. Di tengah memanasnya tensi politik menjelang pemilu, isu mundurnya sejumlah menteri ramai dihembuskan. Sejak minggu lalu, rumor menyebut setidaknya ada 15 menteri yang siap meninggalkan Kabinet Indonesia Maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono adalah 2 nama yang paling santer diperbincangkan. Terakhir, penunjukan Menteri Luar Negeri ad interim untuk menggantikan Retno Marsudi yang tengah bertugas ke luar negeri juga memicu spekulasi retaknya kabinet. Namun, Istana mengaku bahwa rumor tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa kabinet tetap solid. Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja. Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bertugas, Pak BKS bekerja. Jadi semua menteri termasuk menteri-menteri berasal dari partai politik saat ini bekerja. Jadi apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri-menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing. Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menuding bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan. Kenapa dimunculkan isu itu? Oke, saya mantan Panglima ya langsung tangkap, ngerti saya itu ada tujuan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang sulit ini, untuk merongrong dan seterusnya, seolah-olah dimuncul publik akhirnya berpendapat, padahal itu buatan semua itu. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden juga telah membantah isu mundurnya menteri-menteri tersebut. Ya, kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu di dalam ya. Yang saya rasakan tidak ada isu adanya pemunduran menteri ya. Ya. Memang saya baca di medsos, saya dengar juga di di televisi, di media seperti itu. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Ya, seperti bekerja saja dengan baik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang bakal mundur juga enggan mengomentari isu tersebut. Ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Ya, disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak benar Bu diajak Bu untuk mundur Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo Bu? Tanggal mundurnya Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Sedikit aja Bu Hadi. Mendekati pencoblosan Pilpres 2024, sejumlah isu dan gosip mulai diarahkan ke istana. Selain isu menteri-menteri mundur, isu pemakzulan presiden juga sebelumnya telah digaungkan. Tim TV One mengabarkan.
Debat Cawapres telah usai namun efeknya masih terasa di jagat maya hingga saat ini. Netizen dan para pengguna media sosial masih riuh rendah membicarakan penampilan ketiga Cawapres mereka masing-masing. Gibran Raka Buming Raka. Gus Muhaimin ini lucu ya. Debat Cawapres telah usai, namun efeknya masih terasa di jagat maya hingga saat ini. Netizen dan para pengguna media sosial pun masih riuh rendah membicarakan penampilan ketiga Cawapres mereka masing-masing. Karena di undang-undang kita juga. Debat antar Cawapres Minggu malam lalu memang terasa berbeda jika dibandingkan dengan debat Cawapres sebelumnya. Yang paling terlihat berbeda apalagi kalau bukan penampilan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Penampilan Gibran memuncaki bahan pembicaraan di hampir semua platform media sosial yang ada. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Bahkan hingga H+2 pasca debat Cawapres, nama Gibran masih menjadi trending di berbagai platform media sosial. Inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Memang kalau dia dilihat itu ternyata kalau dilihat dari grafik itu potretnya itu sentimen negatif yang ditujukan kepada Mahfud itu sama persis seperti Gibran. Karena apa? Netizen itu mengaitkan antara dua figur ini sebagai figur yang tidak terpisahkan. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara soal TikTok itu sentimen negatif positif tertinggi memang 02 ya. 02 gitu, karena memang pendukung dia sangat banyak. Kenapa? Karena dia tuh mengangkat sesuatu yang sifatnya tuh menyenangkan, ringan, humor, joget. Ya itu tadi, kemudian Naruto tadi itu. Nah, itu tantangan, nah seperti itu gitu. Makanya memang paling banyak dalam satu malam kemarin itu Prabowo Gibran dia paling banyak. Jadi terutama Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud dan kemudian baru Anies Muhaimin gitu. Nah jadi sebenarnya setiap platform itu dia memiliki karakter masing-masing gitu. Ya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur. Gibran yang selama ini dianggap underdog dan kerap diragukan justru tampil mengejutkan dalam dua debat Cawapres yang berlangsung. Gibran yang usianya paling muda di antara Cawapres yang lain justru berani menyerang dua kandidat lainnya. Saya melihat bahwa percakapan di media sosial dengan berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, dan juga media online melihat bahwa ini sentimennya positif ke Mas Gibran dan juga meraih exposure terbesar dibanding Cawapres lainnya, dengan Mahfud MD dan Caimin. Dan tentunya ini menjadi satu pemicu bagaimana percakapan di media sosial biasanya itu terjadi di dunia nyata, dan kita lihat bagaimana big data ini cukup positif kepada trennya Mas Gibran. Sentimen positif terbesar di angka 49%, sementara Mahfud MD di 45% dan juga Caimin di 42%. Ini agak aneh ya. Gaya menyerang Gibran dalam debat bahkan kerap mendapat kritikan. Apalagi usai debat Cawapres kedua kemarin. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tetapi saya melihat respon publik, sentimen positif, saya kira tertinggi diperoleh oleh Mahfud MD, mencapai sekitaran 80%. Yang urutan kedua adalah Muhaimin. Kemudian urutan ketiga yang menurut saya sangat jeblok persentasenya, yaitu adalah Gibran. Sentimen positifnya sangat rendah sekali. Saya kira sangat wajar publik memberikan hal tersebut kalau memang kita simak secara sungguh-sungguh dari awal hingga akhir debat Cawapres tersebut. Saya kira demikian. Calon wakil presiden kita. Masih tersisa satu debat lagi yang akan diselenggarakan pada 4 Februari 2024 mendatang, yang menjadi debat pamungkas dalam rangkaian debat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga Nama co-kapten Timnas Amin Tom Lembong menjadi perbincangan setelah Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka beberapa kali menyebut namanya saat debat Cawapres. Usai namanya menjadi trending topik di media sosial, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak Tom Lembong untuk live TikTok pada Senin kemarin. Terima
Makasih udah ikut. Inilah momen live TikTok Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan co-kapten Timnas Amin Tom Lembong. Live TikTok dilakukan Senin kemarin atau 1 hari usai debat Cawapres. Di mana saat debat Cawapres hari Minggu lalu, nama Tom Lembong beberapa kali disebut oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Dalam live TikTok ini, Anies dan Tom Lembong menjawab berbagai pertanyaan dari netizen, mulai dari pertanyaan yang serius hingga pertanyaan ringan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan netizen adalah bagaimana perasaan Tom Lembong saat namanya berkali-kali disebut Gibran. Pertama kali singgung nama saya tuh kayak beku, kayak ini mimpi apa ya? Kedua kali beliau singgung saya, nggak tahu kenapa banjir memori-memori indah saya dengan Pak Jokowi dulu, ya kan, kerjasama intelektual, ya kan, tulis pidato lah, bikin buta bicara segala macam, ya kan, dan begitu beliau singgung saya untuk ketiga kalinya, ya kepikiran ya begitulah dengan yang namanya mantan. Jadi tapi ya kita syukuri aja. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Dalam kesempatan itu, Tom Lembong juga menceritakan pengalamannya saat menjadi penulis pidato untuk Presiden Joko Widodo dalam berbagai acara kenegaraan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahunnya yang ke-77 hari ini dengan sederhana. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahunnya yang ke-77 hari ini dengan sederhana. Tanpa perayaan khusus, Presiden kelima ini hanya menghabiskan waktu bersama keluarga di kediamannya. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini merayakan ulang tahun ke-77 dengan sederhana. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menghabiskan waktu di hari ulang tahunnya hanya dengan keluarga dan kerabat dekat. Megawati yang memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Megawati merupakan putri tertua dari Presiden sekaligus proklamator Indonesia, Soekarno. Meski tidak ada perayaan khusus pada hari ulang tahunnya yang ke-77, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto menyebutkan bahwa para kader PDIP di sejumlah daerah tetap melakukan perayaan ulang tahun dengan berbagai kegiatan. Di tingkat pusat, perayaan dilakukan dengan acara kebudayaan yang disiarkan lewat kanal Kebudayaan Nasional PDIP. Tidak hadir ke publik di hari ulang tahunnya, Megawati mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah tokoh-tokoh politik nasional. Ucapan selamat ulang tahun ke-77 untuk Megawati Soekarno Putri disampaikan sejumlah politisi melalui media sosial, mulai dari calon presiden hingga anggota DPR. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melalui unggahan di akun Instagramnya. Ganjar mengunggah foto dirinya bersama Megawati yang sedang tertawa dan tepuk tangan disertai ucapan selamat ulang tahun yang ke-77. Ketua DPR Puan Maharani juga mengunggah sebuah foto dirinya bersama Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut terlihat foto Puan sedang melakukan swafoto bersama Megawati. Ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-5
Indonesia itu juga datang dari sejumlah politisi PDI Perjuangan, salah satunya Krisdayanti. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye terbuka di Bantul, Yogyakarta. Anies merasa salut terhadap ribuan warga Yogyakarta atas antusias mengikuti acara kampanye terbuka dan mengajak mereka berjuang bersama untuk perubahan. Kampanye terbuka calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan digelar di lapangan Jambidan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Anies Baswedan disambut ribuan orang yang hadir dalam kampanye terbuka tersebut. Lapangan untuk kampanye penuh bahkan meluber keluar lapangan. Usai acara, Anies menyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta sangat luar biasa untuk menghadiri kampanyenya. Menurut Anies, sebagian besar mereka datang atas kemauan sendiri dan tidak dibayar, sebab masyarakat Yogyakarta menginginkan perubahan. Betul ya? Jogja luar biasa, Jogja memang istimewa dan antusiasme masyarakat dari berbagai kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta ini menunjukkan semangat perubahan yang amat tinggi. Jadi seperti tadi kita saksikan sama-sama, mereka datang dengan antusiasme, mereka datang swakarsa, semuanya dengan urunan, ada yang urunan siapin kendaraan, ada yang nyiapin makanan, semua sebagai sebuah gerakan gotong royong. Kampanye terbuka calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Yogyakarta sempat diwarnai pelanggaran pemilu, yakni adanya orang tua yang mengikut sertakan anak dalam kampanye. Anies Baswedan langsung meminta orang tua anak tersebut membawa keluar lokasi kampanye karena anak-anak tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye. Ayo sekalian, sampai mana tadi? Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau ETAS. Para alumni ETAS memberikan dukungan penuh dan menyebut Prabowo sebagai sosok yang tepat untuk menjadi presiden berikutnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan acara relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau ETAS. Kehadiran Prabowo Subianto sebagai bagian dari rangkaian kampanyenya di Pilpres 2024. Prabowo disambut oleh Erick Thohir dan turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Prabowo mengaku terharu atas dukungan dan kepercayaan dari para alumni Amerika Serikat. Capres nomor urut 2 ini juga menyinggung kesamaan karakteristik antara negara Indonesia dan Amerika Serikat, yakni sebagai negara majemuk dengan beragam budaya mencakup suku, ras, etnis, dan agama yang berbeda, sehingga diperlukan kerukunan dan harmonis untuk menciptakan suasana yang baik dalam kehidupan bernegara. Ini kehormatan yang besar, terima kasih. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Dengan kepercayaan yang begitu besar diletakkan di pundak saya, dan sekarang bersama Mas Gibran kita paham bersama bahwa negara kita sangat besar. Apalagi saudara-saudara alumni Amerika Serikat, ya. Kita bisa dikatakan mungkin negara, ya jelas dari segi penduduk, kita adalah keempat terbesar di dunia. Sementara itu, para alumni Amerika Serikat yang tergabung dalam ETAS ini mengaku memberikan dukungan penuh untuk Prabowo Subianto. Mereka melihat Prabowo sebagai sosok yang tepat untuk menjadi presiden berikutnya. Dari Jakarta, Vena Kintan, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.
Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye terbuka di Salatiga, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo disambut ratusan kader dari partai pengusung dan koalisi serta relawan Ganjar Salatiga. Kampanye terbuka minggu pertama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Salatiga, Jawa Tengah dilakukan dengan cara menggelar konsolidasi dengan para caleg dan kader dari partai pengusung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh ratusan relawan Ganjar dari berbagai kalangan di Salatiga. Ganjar optimis tim pemenangan di Salatiga mampu menjalankan strategi dengan baik untuk meraih suara maksimal di tingkat akar rumput. Ganjar juga berterima kasih kepada masyarakat yang hadir karena menunjukkan sikap yang baik dan kompak. Waktunya makin pendek dan tentu teman-teman di Salatiga punya rumus tersendiri untuk bisa menggerakkan masyarakat. Dan Salatiga ini kota yang sangat plural, kota di mana banyak suku, agama, etnis, ras ada di sini. Maka Salatiga ini bisa memberikan contoh yang baik. Kemarin ketika Presiden ke sini mereka menyambut juga dengan baik, gitu ya. Tidak dengan kebencian, tidak dengan marah-marah. Menurut saya itu cara yang cukup elegan. Ganjar berpesan kepada semua kader dan relawan agar jangan takut terhadap tekanan yang ada dan siap berjuang memenangkan pemilu presiden dan legislatif pada pemilu 2024 bulan Februari mendatang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan laporan langsung kampanye Capres dari berbagai daerah. Tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan masa kampanye terbuka dengan datang ke sejumlah daerah. Caimin berkampanye di Depok dan Sukabumi, Jawa Barat, sementara Gibran berkampanye di Kendal dan Batang, Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD masih melaksanakan tugas sebagai Menko Polhukam. Ribuan massa pendukung Cawapres Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Koalisi berkumpul di lapangan Pajajaran Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan Caimin langsung disambut ribuan warga dan simpatisan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Dalam orasinya, ada dua hal utama yang disampaikan oleh Caimin. Selain menyinggung soal food estate, Caimin juga berkomentar soal netralitas aparat. Iklim di mana-mana. Ya, saya mendapatkan laporan ada aparat-aparat desa yang mulai memaksakan kehendak karena diancam dari atasannya. Karena itu tidak boleh ada ancam-mengancam. Siapapun berikan kebebasan demokrasi ini. Kualat, tahu kualat nggak? Kualat itu pasti nggak akan ada hasilnya. Usai kampanye di lapangan Pajajaran, Caimin bersilaturahmi ke para kiai se-Kabupaten Sukabumi di pesantren Raudatul Banat, Kota Sukabumi. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Senin kemarin berkampanye di Stadion Utama Kebondalam, Kendal, Jawa Tengah bersama Gus Miftah. Di hadapan para santri dan kiai yang hadir, Gibran lagi-lagi menyampaikan program kerjanya, yaitu dana abadi pesantren dan makan siang serta susu gratis. Selain itu, Gibran juga berharap agar lulusan pesantren bisa menjawab tantangan zaman serta menjadi pelaku industri di masa depan. Ya, itu kan sering saya gaungkan setiap kali di pondok ketemu para kiai. Intinya kita pengen pondok-pondok itu nanti bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan industri. Itu kebetulan juga idenya dari Gus Miftah itu, Santri 5.0. Selain di Kendal, Gibran juga berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hidayah Batang, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kampanye calon presiden hari ini? Reporter TV One yang berada di sejumlah lokasi kampanye Capres akan menyampaikannya untuk Anda. Ada Arga Dumadi di lokasi kampanye Anies Baswedan di Yogyakarta. Kegiatan Prabowo juga akan disampaikan oleh reporter kami Farah Manila, dan di lokasi kampanye Ganjar Pranowo akan disampaikan oleh reporter Aditya Bayu.
Pertama kita ke Arga Dumadi terlebih dahulu di lokasi kampanye Anies Baswedan. Arga, selama di Jogja, di mana saja Anies Baswedan akan melakukan kampanye di sana? Ya, pemirsa, saat ini Anies Baswedan sedang berbicara atau berorasi dalam pertemuan keduanya di hari ini yang memang memfokuskan pada wilayah Yogyakarta. Di mana untuk yang pertama tadi lokasinya adalah di wilayah Bantul, yaitu tepatnya adalah di lapangan Jambidan. Dan saat ini tempat saya mengabarkan adalah di Rocket Convention Hall yang berada di kawasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan tema dari orasi ini adalah berkaitan dengan pendidikan, karena memang untuk acara yang saat ini tengah berlangsung tajuknya adalah Desak Anies bertema pendidikan, begitu. Di mana lokasi acara ini juga sempat berpindah-pindah, mengingat bahwa sebelumnya lokasi harusnya berada di Museum Diponegoro, namun semalam ternyata ada masalah berkaitan dengan izin sehingga kemudian lokasi dipindahkan ke tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa. Berkaca dari orasi yang disampaikan pada lokasi pertama tadi, maka di lokasi kedua ini juga tidak jauh berbeda, karena di lokasi pertama tadi Anies Baswedan juga menyampaikan peran penting Yogyakarta ini sebagai kota pendidikan, dan memang banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta, termasuk juga Anies Baswedan tadi sempat menyebutkan juga berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta, dan juga sempat menyampaikan akan mencoba untuk menambah dana keistimewaan setidaknya menjadi 3 kali lipat. Tentunya memang sudah ada juga porsi-porsi tertentu ini yang sudah disoroti oleh Anies Baswedan atau calon presiden nomor urut 1 ini. Dan saat ini tengah berlangsung orasi di mana ini juga terjadi dialog sebenarnya antara Anies Baswedan dengan para pendukungnya yang datang di sini, dan Anies juga mengklaim bahwa para pendukungnya ini merupakan para pendukung murni, tidak ada yang merupakan bayaran, dan kami juga melihat ada juga simpatisan partai-partai pendukung dari Anies Baswedan yang berkumpul di sini, dan juga di lokasi pertama tadi diantaranya tentu saja adalah simpatisan partai PKS, kemudian juga dari Nasdem, dan juga ada dari Partai Umat. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, dari Yogyakarta kita bergeser ke lokasi kampanye Prabowo Subianto di Surabaya. Ada Farah Fadila di sana. Silakan Farah. Iya, agenda Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur, pemirsa, memang sudah dilaksanakan sejak sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Agenda pertama, Prabowo Subianto ini mengunjungi wilayah Bangkalan Madura untuk melakukan penyerahan bantuan eksplorasi dan pipanisasi sumber air bersih di wilayah Bangkalan Madura yang tepatnya berada di Pondok Pesantren Al Anwar. Kemudian Prabowo Subianto langsung terbang ke wilayah Surabaya, yaitu di PT PAL Indonesia. Kedatangan Prabowo Subianto ini juga disambut oleh jajaran tinggi PT PAL dan juga Koarmada 2 serta Kodam 5 Brawijaya. Kemudian Prabowo Subianto ini sempat mengunjungi, meninjau langsung dan melakukan inspeksi di proyek-proyek objek vital dari PT PAL yang memang saat ini sedang digarap, yaitu kapal Frigate Merah Putih yang merupakan kapal perang pertama yang dibuat oleh seluruh tenaga, melibatkan tenaga Indonesia, bukan tenaga asing. Kemudian Prabowo Subianto ini juga meninjau langsung bagaimana KRI, progres dari modernisasi dari KRI Halasan 630. Dan juga pemirsa, tadi Prabowo Subianto selaku Menteri Ketahanan Republik Indonesia ini juga melakukan video conference dengan sejumlah perusahaan galangan lainnya untuk menanyakan bagaimana progres kapal-kapal yang sedang dibuat atau yang sedang dimodernisasi dan di repowering hingga saat ini. Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa seluruh pengerjaan mulai dari persiapan pemesanan, pembayaran, kemudian juga modernisasi atau refurbishment, dan juga persiapan docking dan lain sebagainya ini berlangsung lancar dan juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa Prabowo Subianto ini optimis bahwa dengan dibangunnya, dimodernisasinya kapal-kapal perang yang ada di Indonesia ini bisa menambah kekuatan maritim Indonesia untuk lebih baik lagi. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke studio. Baik, lantas bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo? Pemirsa, kita akan langsung dengar reporter Aditya Bayu yang akan mengabarkannya untuk Anda. Adit? Ya, selamat siang pemirsa dan juga Tiara.
untuk kampanye calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang digelar di Salatiga, Jawa Tengah baru saja selesai pada siang tadi. Ganjar di Salatiga tadi menemui sejumlah relawan dan juga tim pemenangan, di mana Ganjar menyampaikan sejumlah pesan yang sangat penting terhadap tim pemenangan maupun relawan Ganjar di Jawa Tengah. Adapun pesan-pesan yang disampaikan Ganjar diantaranya adalah agar tim pemenangan maupun relawan untuk tidak takut terhadap sejumlah tekanan yang mereka hadapi. Apalagi saat ini masa kampanye juga cukup pendek menjelang hari pemilihan nanti, di mana Ganjar berpesan kepada relawan dan juga pemenangan di daerah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa meraih suara maksimal di Salatiga, khususnya di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga berpesan kepada para kader, relawan, dan juga tim pemenangan agar menjaga situasi kondusi yang baik, terutama di Salatiga, di mana kota Salatiga dikenal dengan kota pluralisme. Ganjar menekankan agar kesopanan dan sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi di masa kampanye ini untuk menciptakan kedamaian di masa kampanye ini. Seperti itu, Tiara. Baik, Aditya Bayu melaporkan langsung dari Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Farah Manila di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Arga Dumadi di Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anak calon Presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedin Alam Ganjar, melakukan kunjungan ke kota Manado, Sulawesi Utara. Alam Ganjar melakukan berbagai aktivitas, diantaranya bermain bola basket, ngopi bareng, dan diskusi bersama mahasiswa serta milenial kota Manado. Putra calon presiden nomor urut 3 Alam Ganjar mengunjuk kebolehannya bermain basket bersama atlet PON Sulawesi Utara serta Gen Z penyuka bola basket di lapangan bola basket Universitas Samratulangi Manado. Alam Ganjar diundang bermain basket bersama dalam tajuk Cari Suar Basketball Fun Game bersama Alam Ganjar. Kalau kita bicara soal industri olahraga, sepertinya kita juga harus fokus pada ekosistem yang banyak lainnya. Lain tetap harus kita jaga keseimbangannya, tapi perkembangannya karena rakyat ini sudah mulai cukup banyak di spotlight. Jadi kita juga membagi proporsi untuk bagaimana kita juga tetap fokus mengembangkan ekosistem industrinya. Setelah melakukan kegiatan olahraga basket, Alam Ganjar turut menghadiri acara ngopi bareng dan diskusi bersama mahasiswa serta kaum milenial di Jalan Flamboyan Manado. Dalam diskusi tatap muka dan tukar pendapat tersebut, Alam mengajak kepada mahasiswa dan anak muda agar selalu aktif dan tidak boleh pasif, di mana ketika punya keluhan jangan ragu untuk menyuarakan. Suara besar itu belum tentu didengar, apalagi tidak bersuara. Oleh karena itu, popularitas menjadi salah satu modal awal untuk bagaimana suara kita didengar. Tinggal caranya bagaimana, menebarkan positivitas dulu, tapi kelanjutannya juga harus ada. Popularitas sebagai langkah pertama, yang kedua itu baru soal pemikiran dari kebermanfaatan. Gagasan apa yang kita punya kita tanamkan sebagai tindak lanjut dari popularitas itu. Dalam kunjungannya, Alam Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenang Daerah Ganjar Mahfud Provinsi Sulawesi Utara, Rio Dondo Kambe. Menurut Rio, kedatangan Alam Ganjar merupakan dorongan untuk dirinya dapat memperkenalkan potensi Sulawesi Utara agar dapat terekspos lebih luas. Dengan kedatangan ataupun tidak, pastinya kami akan bekerja sebagai tim. Tapi kedatangan Mas Alam pada saat ini saya rasa itu lebih dari hanya sekedar kampanye saja. Tapi memang datang untuk menyapa generasi milenial yang ada di Sulawesi Utara sebagai bentuk dari simbolisasi atau perwujudan persaudaraan, harmonisasi antar suku dan agama di Indonesia ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, tim TV One mengabarkan. Memanfaatkan masa kampanye terbuka, ratusan relawan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar kampanye simpatik dengan berkeliling ke desa-desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sementara relawan Prabowo Gibran di Temanggung, Jawa Tengah menggelar deklarasi untuk Prabowo Gibran. Kampanye simpatik relawan Amin dimulai dari kantor DPD Partai Nasdem Rembang, Jawa Tengah. Mereka kemudian berkeliling ke desa-desa di wilayah Rembang untuk memperkenalkan visi misi Capres dan Cawapres Anies Muhaimin.
Sebanyak 500 orang mengikuti kampanye simpatik ini. Mereka merupakan relawan pendukung yang kebanyakan berasal dari partai pengusung Amin, yakni Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Di sepanjang perjalanan, para relawan menyampaikan visi misi pasangan Amin melalui pengeras suara. Kampanye simpatik ini sengaja dipilih untuk semakin mengenalkan pasangan Anies Muhaimin ke masyarakat desa. Dalam perjalanan tertib, damai, dan kita sampaikan. Relawan Prabowo Gibran Jawa Tengah yang tergabung dalam Majelis Yasinan Prabowo Gibran menggelar silaturahmi sesama relawan antar kabupaten di Temanggung, Jawa Tengah. Para relawan yang tergabung dalam Majelis Yasinan Prabowo Gibran kali ini mengusung tema mengawal gerakan pemenangan Prabowo Gibran 1 putaran. Para relawan juga mendoakan agar pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Dari Rembang dan Temanggung, Jawa Tengah, Abdul Rohim Purnomo, TV One mengabarkan. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas bersama istrinya Alia Rajasa menyapa langsung ribuan warga dan simpatisan Partai Demokrat se-Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam kampanye terbuka kali ini, Ibas mengajak memenangkan Partai Demokrat dalam pemilu mendatang dan juga mencoblos kembali dirinya sebagai caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Timur. Mengikuti kampanye akbar Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas bersama istrinya Alia Rajasa hadir di hadapan ribuan warga dan simpatisan partai di gelanggang olahraga di Kota Magetan, Jawa Timur. Hadir bersama rombongan putra bungsu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyapa para simpatisan dan kader Partai Demokrat. Pada kesempatan yang sama, Ibas pun tak lupa mengajak para simpatisan dan pendukungnya untuk kembali mencoblos dirinya saat pemilu 14 Februari nanti agar terpilih menjadi caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Timur. Ibas berjanji jika terpilih kembali sebagai anggota DPR RI akan terus berjuang mengawal aspirasi masyarakat Jawa Timur. Coblos wakil-wakil rakyat dari Partai Demokrat yang di DPR RI, yang di DPRD Provinsi, yang di DPRD Kabupaten Magetan. Tolong angkat semua tangannya. Siap, siap, siap. Usai menggelar deklarasi, Ibas kemudian melakukan simulasi mencoblos namanya Edi Baskoro Yudhoyono, caleg DPR RI nomor 1 Dapil 7 Jatim di baliho besar. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Mendekati pelaksanaan pemilu, Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN terus melakukan persiapan. Selain menyiapkan tempat pemungutan suara, PPLN juga mulai mengirimkan surat suara bagi pemilih yang melakukan pemilihan lewat pos. Beginilah kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Frankfurt, Jerman 3,5 minggu menjelang pemilu 2024. Untuk melayani pemilihan di luar negeri, PPLN Frankfurt telah menerima 11.437 surat suara, baik untuk pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD RI. Secara total ada sekitar 22.900 surat suara yang harus diperiksa, bersih, dan belum dilubangi. Dalam pengerjaan pemeriksaan pemilahan hingga pemberian alamat, PPLN Frankfurt dibantu oleh KPPSLN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. 13. Seru ya, karena maksudnya kita kenal orang baru, ada kegiatan baru, bertemu dengan orang-orang baru juga di sini. Terus juga kita bisa tahu cara kerja, bagaimana sih cara pekerja pemilu di luar negeri itu gitu. PPLN Frankfurt mencatat ada sekitar 7.000 DPT di wilayah kerjanya yang memutuskan untuk memilih lewat pos, sehingga pemilih ini nantinya akan menerima paket surat suara. Dari Frankfurt, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Nggak bisa diasosiasikan. Oke. Pemirsa, hasil survei Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya mengungkap pasangan Capres-Cawapres pilihan anak-anak muda Muhammadiyah. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran menjadi pilihan anak muda Muhammadiyah. Jelang pemilu dan Pilpres 2024, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya rilis hasil survei terkait preferensi politik anak muda Muhammadiyah di Jawa Timur.
Dalam hasil survei ini, diketahui Prabowo Gibran unggul versi pemilih anak muda Muhammadiyah di Jawa Timur dengan angka 43,6%. Sementara Anies Muhaimin mendapat 28,6% dan Ganjar Mahfud mendapat 21,2%. Sedangkan 8,4% pemilih muda di Jawa Timur belum menentukan pilihan soal Pilpres 2024. Jumlah sampel survei ini sebanyak 1.067 responden tersebar secara proporsional di 38 kabupaten kota. Proses wawancara dilakukan secara langsung, mendatangi responden menggunakan kuesioner. Nah, ini ada undecided vote mungkin menjadi sasaran para pendukungnya ini. Di mana suara-suara anak muda Muhammadiyah ini bisa diambil satu paslon, ya tentu. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Banten menemukan sekitar 10.000 lebih surat suara mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi mayoritas surat suara untuk DPR RI dengan jenis kerusakan seperti sobek sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan. Ketua KPU Kota Tangerang, Pori Ayatullah memastikan kerusakan yang terjadi pada surat suara merupakan kerusakan bawaan dan bukan karena pekerja saat proses pelipatan. Saat ini, sejumlah surat suara yang mengalami kerusakan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak KPU Provinsi agar dilakukan pengiriman surat suara ulang atau diganti dengan surat suara yang baru. Informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Pemirsa jangan lupa untuk terus mengupdate informasi seputar pemilu 2024 di TV One sebagai TV Pemilu. Kami kabarkan Anda putuskan. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.